Hai hai, ketemu lagi dengan saya, Leleafil Lelesan. Selamat datang di audiobook keluaran dari Audio Tour. Oke, kita langsung lanjut aja ke episode Jesselyn Kembali dari novel Suami Pengganti, karya Maui Kembar. Selamat mendengarkan. Radit disibukkan dengan berkas di depannya. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Sudah waktunya pulang dan berkumpul dengan anak dan istrinya. Memang benar yang dikatakan Alia. Dia kewalahan jika tidak memakai asisten. Beruntung, dia segera mengikuti saran Alia. Radit meletakkan penanya dan membuka kacamatanya. Memijat pangkal hidungnya, mengurangi rasa lelahnya. Setelah itu Radit bersandar di kursinya dan mengambil ponselnya. Radit menghubungi istrinya, Alia. Assalamualaikum sayang, ucap Alia begitu menerima panggilan Radit. Waalaikumsalam sayang. Gimana Haikal? Apakah sudah tidak rewel lagi? Tanya Radit. Alhamdulillah, Haikal sudah tidak begitu rewel. Dia mau meminum susunya dan sekarang sedang tidur, jawab Alia. Alhamdulillah, jawab Radit. Yang, mungkin aku agak telat pulangnya. Ada beberapa berkas penting yang harus aku periksa malam ini juga. Awalnya aku ingin membawanya pulang, mengingat Haikal sedang sakit. Tapi berhubung dia sudah baikan, aku akan menyelesaikannya di sini saja. Tidak apa-apa kan jika terlambat? Tanya Radit. Iya, aku nggak apa-apa. Tapi ingat, segera pulang jika sudah selesai, ucap Alia. Terima kasih sayang, jawab Radit. I love you. I love you too, balas Alia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Radit dan mematikan panggilannya. Radit tersenyum bahagia. Setelah menelpon Alia, energinya seakan kembali. Dengan semangat, Radit kembali bekerja, memeriksa laporan yang menumpuk di mejanya. Sementara di rumahnya, Jesselyn tampak sangat gelisah. Sudah 1 jam lamanya dia berpikir, bagaimana caranya untuk mendekati Radit dan mencari informasi lebih jauh tentangnya. Sebuah ide muncul di kepalanya, dan Jesselyn tersenyum senang. Jesselyn segera mengambil tasnya dan berjalan keluar rumah, menuju kantor di mana suaminya bekerja. Sudah belasan tahun Jesselyn tidak lagi menginjakkan kakinya di kantor peninggalan papanya. Terakhir kali dia datang mungkin 11 tahun yang lalu, saat perayaan ulang tahun perusahaannya. Waktu itu terjadi insiden kecil di mana Antonio nekat menemuinya dan memaksa dirinya. Dengan alasan cinta, Antonio hampir memperkosanya. Jesselyn tak berani berteriak jika tidak ingin menjadi pusat perhatian. Dan rahasianya terbongkar. Sejak saat itu, setiap tahun mereka mengadakan perayaan ulang tahun perusahaannya di Hotel Bintang 5. Dan Jesselyn selalu menghabiskan waktunya di luar negeri, meninggalkan suami dan anak-anaknya. Dengan langkah anggun, Jesselyn masuk ke dalam lobi. Semua karyawan tunduk dan memberi hormat padanya. Sore Nyonya, sapa salah seorang resepsionis. Saya ingin bertemu suami saya. Apa Tuan Rangga ada? Tanya Jesselyn. Ada Nyonya, mari saya antar. Jawab resepsionis tersebut berjalan mendahului Jesselyn. Jesselyn mengikuti langkah resepsionis itu menuju ruangan Rangga yang berada di lantai teratas, lantai 20. Silakan masuk Nyonya, Tuan ada di dalam, ucap sekretaris Rangga di depan pintu. Jesselyn membuka pintu dan masuk ke dalam. Dia memperhatikan dekorasi ruang kerja suaminya. Masih sama seperti yang dulu. Hanya ada penambahan beberapa lukisan dan perubahan bentuk sofanya saja. Rangga terkejut melihat Jesselyn datang ke kantornya tanpa memberitahunya dulu. Apa yang membuatmu datang ke sini? Tanya Rangga dengan ekspresi datar. Sudah sejak lama hubungan rumah tangga mereka dingin. Mereka sudah seperti orang asing. Namun, mereka seolah-olah membiarkannya dan tak ada niat untuk bercerai.
Jesslyn membutuhkan Rangga untuk mengelola perusahaannya, dan Rangga juga butuh kedudukan, sehingga orang-orang segan dan memandang hormat padanya. Apa aku salah mengunjungi perusahaanku sendiri? Ucap Jesslyn dengan sikap sombongnya. Rangga tersenyum sinis. Jangan lupa, jika perusahaan ini adalah milikku. Ucap Jesslyn sengaja mengingatkan Rangga. Rangga menggertakkan giginya dengan kuat. Tangannya sudah terkepal mendengar ucapan Jesslyn. Harga dirinya sebagai seorang laki-laki seakan diinjak-injak oleh Jesslyn. Inilah salah satu sikap yang tidak dia sukai dari Jesslyn. Tak pernah menghargainya sebagai suami. Aku ingin kembali bekerja di perusahaan ini. Besok aku akan masuk. Kau harus menyediakan ruangan khusus untukku. Dan aku akan menjabat sebagai direktur di sini. Terserah kau mau meletakkan aku di bagian mana. Ucap Jesslyn. Bagaimana bisa? Seorang direktur haruslah orang yang berkompeten di bidangnya, sedang dirimu... Rangga tak berani menyambung kalimatnya. Tenanglah, kau tak perlu memecat direkturmu yang sekarang. Aku hanya butuh nama dan jabatan itu sementara waktu saja. Masalah pekerjaan, biar lakukannya. Ucap Jesslyn. Oke, aku sudah selesai. Besok aku akan kembali. Selamat sore. Ucapnya berdiri. Kembali memakai kacamata hitamnya dan berjalan keluar dari ruangan Rangga. Rangga membanting berkas yang dia pegang sekuat tenaga, meluapkan semua kekesalannya. Dia sangat kesal dan benci dengan keadaan ini. Jesslyn memperlakukannya seperti seorang kacung, sesuka hatinya memerintah. Jesslyn kembali melajukan mobilnya pulang ke rumahnya. Senyum terbit di bibirnya. Mulai besok, rencananya akan dimulai. Nah, udah selesai nih untuk episode ini. Jangan lupa kasih like dan komentar pada novel audiobook dan juga novel autornya. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.